Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita pada tahapan terakhir dalam proses pembuatan laporan keuangan dari perusahaan salon cantik, di mana pada pertemuan terakhir ini kita akan bahas mengenai neraca saldo setelah penutupan atau biasa disebut dengan post closing trial balance. Nah, di mana untuk neraca saldo setelah penutupan ini adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Nah, untuk datanya sendiri atau sumber data yang kita gunakan untuk mengisi trial balance atau post closing trial balance ini adalah yaitu kita ambil sumbernya dari buku besar umum atau buku besar yang sebelumnya kita kerjakan. Nah, sebelum kita posting seluruh saldo-saldo yang ada di buku besar, maka yang pertama adalah kita harus memastikan dulu bahwa semua akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini sudah kita posting ke buku besar ini. Kemudian setelah jurnal penyesuaian, maka kita juga harus pastikan bahwa semua akun yang muncul atau saldo yang muncul di jurnal penutup ya atau closing jurnal ini pun seluruhnya akun-akun ini sudah kita posting ke buku besar ini. Sehingga setelah jurnal penyesuaian atau akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini sudah kita posting ke buku besar, kemudian semua akun-akun yang muncul di jurnal penutup ini pun sudah kita posting ke buku besar, maka barulah saldo-saldo akhir yang ada di buku besar ini kita bisa ambil untuk dibuat sebagai neraca saldo setelah penutupan. Oke, seperti itu. Oke, untuk memulainya adalah kita akan coba dulu, kita akan posting dulu seluruh akun yang muncul di jurnal penyesuaian ini. Nah, cara posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar itu pada prinsipnya sama ya. Pada saat kita memposting dari jurnal khusus atau jurnal umum, pada umumnya seperti itu. Caranya adalah perhatikan di sini untuk jurnal penyesuaian yang pertama ini ada muncul akun depreciation expense dengan kode akun 61400. Posisi di sini saldonya adalah debit. Oke, cara postingnya adalah kita masuk ke buku besar, kemudian kita cari buku besar untuk depreciation expense, ya. Depreciation expense itu akunnya tadi adalah untuk kode depreciation expense berarti kode 6 ya. Oke, ya ini ya. Oke, depreciation expense kode akun 61400. Oke, kita masukkan. Caranya adalah tanggal 31, kemudian untuk keterangannya kita ambil untuk adjustment jurnal atau adjustment ya, untuk inisialnya AJP. Perhatikan bahwa untuk depreciation expense tadi di jurnal penyesuaian muncul di sisi debit, maka saldonya kita masukkan di sini. Oke, lalu kemudian kita hitung saldonya. Sebelumnya kita ada saldo debit 6.500.000, kemudian ada hasil posting dari jurnal penyesuaian sebesar 800 sehingga di sini debit ketemu debit, maka kita jumlahkan 6.500.000 ditambah 800 sehingga muncul saldo di sini adalah 7.300.000. Oke, itu untuk posting pertama dari jurnal penyesuaian. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Di sini muncul equipment akumulasi depreciation. Kode akun 1/2110. Ini muncul di sisi kredit saldonya. Oke, sekarang kita akan posting ini untuk equipment akumulasi depreciation ke buku besar. Oke, equipment akumulasi depreciation. Kita cari di sini. Oke, ya ini equipment akumulasi depreciation. Kita masukkan tanggal 31. Ya, keterangannya adalah adjustment. Kemudian tadi untuk equipment di penyesuaian dia muncul di sisi kredit atau muncul saldo di sisi kredit. Kita masukkan di sisi kredit atau kita posting ke sisi kredit. Lalu kita masuk ke kolom saldo. Ya, sebelumnya ada saldo kredit 6.500.000, kemudian ada hasil posting dari penyesuaian itu sebesar 800.000 sehingga di sini ada kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan 6.500.000 ditambah 800 sehingga ketemulah saldo di sini untuk equipment sebesar 7.300.000. Oke, lalu kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Di sini ada office supplies expense ya, muncul di saldo di debit 2.350.000, kodenya 61200. Oke, ini yang kita posting ke buku besar. Oke, kita cari untuk office supplies-nya kode 6 ya, masuk kode 6 di sini. Ya, ini kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 31. Oke, kemudian keterangan adalah adjustment ya. Ya, seperti ini.
Lalu tadi ada muncul di sisi debit, kita masukkan di sisi debit. Oke, setelah kita masukkan baru kita masuk ke kolom saldo ini. Sebelumnya ada saldo debit 4.950.000, kemudian ada hasil posting dari penyesuaian 2.350.000. Di sini ada debit ketemu debit, kita jumlahkan. 4.950 ditambah 2.350.000 sehingga di sini ketemulah saldo 7.300.000. Oke. Lanjut di sini untuk yang lainnya. Oke. Yang selanjutnya adalah sublist-nya sendiri. Oke, untuk sublist itu ada saldo kredit kode akun 1/1500. Kita posting ini ke dalam buku besar. Oke, untuk sublist-nya kode 1500. Oke, ini. Oke, kita masukkan di sini. Ya, tanggal 31. Kemudian keterangannya masih adjustment. Oke, kita masukkan tadi ada saldo di sisi kredit, maka kita posting di sisi kredit. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Oke, sebelumnya ada saldo 10.350. Di sini ada hasil posting dari penyesuaian sisi kredit 2.350. Di sini ada debit ketemu kredit, maka kita akan kurangi 10.350 dikurangi dengan 2.350. Sehingga di sini ketemulah saldo sebesar 8 juta. Oke, lanjut. Kita masuk ke penyesuaian lagi. Oke, di sini ada insurance expense kode akun 61500, nilainya di sisi debit 1.500.000. Oke, ini pun akan kita posting ke dalam buku besar. Oke, insurance expense kode 61500 ya. 61500. Oke, yang ini berarti ya insurance expense. Kita masukkan tanggal 31. Ini adjustment. Kemudian tadi di jurnal penyesuaian untuk insurance expense ada di sisi debit. Berarti kita posting ke sini. Oke, lalu kita pindah ke saldo, kita hitung saldonya. Sebelumnya data saldo 3.500.000. Kemudian ada hasil posting dari penyesuaian 1.500.000 sehingga di sini ketemu saldo sebesar 5 juta. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang lainnya. Oke, lalu masuk ke yang terakhir ada prepaid insurance kode akun 1.600 di sisi kredit. Oke, ini kita akan posting ke buku besar. Prepaid insurance 1.600. Oke, yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya tinggal 31. Kemudian keterangannya adalah adjustment. Oke, di sini prepaid insurance di penyesuaian tadi muncul di sisi kredit atau saldo kredit. Kita masukkan, lalu kita hitung. Sebelumnya ada saldo debit 7.500.000, ada hasil posting dari penyesuaian di sisi kredit 1.500.000. Sehingga debit ketemu kredit, kita kurangi 7.500.000 dikurangi 1.500.000 sehingga di sini ketemulah saldo 6 juta. Oke, seperti itu. Masih ada? Oh, tidak cukup. Oke, berarti untuk posting dari penyesuaian ke buku besar selesai. Oke, sekarang kita akan coba posting dari jurnal penutup. Kita masuk jurnal penutupnya. Oke, sebelumnya kita sudah selesaikan juga jurnal penutup ya. Ini adalah akun-akun yang muncul di jurnal penutup. Ya, ini semua harus kita posting ke dalam buku besar ya. Caranya masih sama. Contohnya misalnya seperti ini, ada fish income muncul di sisi debit. Oke, sekarang ini kita akan posting. Fish income kodenya 41100. Oke, kita masuk ke buku besar. Kita masuk ke akun fish income atau 41100. Oke, ini. Kita masukkan di sini. Ya, tanggalnya tanggal 31. Ya, kemudian di sini keterangannya adalah closing journal. Ya, jurnal penutup. Ini kita kasih keterangan JC atau closing journal. Kemudian karena tadi untuk fish income di jurnal penutup itu muncul untuk akun muncul fish income ini di sisi debit, maka saldonya kita masukkan di sisi debit yaitu 1.121.000 tadi ya. Juta. Ya, 121 juta. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo di sini. Oke, di sini ada saldo kredit 121 juta. Ada hasil posting dari jurnal penutup itu 121 juta. Sehingga di sini debit ketemu kredit dengan jumlah yang sama. Sehingga di sini hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya 0 seperti ini. Oke, ada saldo 0 muncul di sini. Ya, seperti itu. Habis berarti saldonya. Oke, lanjut kita ke akun yang lainnya. Oke, masih sama, kita masuk ke interest revenue. Di sini kode akun 8100 ya. Kemudian ada di sisi debit. Kita masuk ke buku besar. Kita akan posting ini ke dalam buku besar. Oke, perhatikan caranya. Caranya adalah kita masuk ke buku besar, langsung kita masuk ke interest revenue kode 8. Oke, yang ini ya. Ya, yang ini. Ya, masuk di sini tanggal 31.
keterangannya adalah closing journal. Oke, tadi ada di sisi debit. Berarti kita masukkan di sini, kita posting ke sisi debit. Lalu kita masuk ke saldo. Oke, sebelumnya ada saldo kredit 3.800.000 dan kemudian di sini ada hasil posting dari jurnal penutup 3.800.000. Ada debit ketemu kredit dengan saldo yang sama, sehingga di sini hasilnya adalah 0. Oke, habis saldonya ya. Seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu cara postingnya ya. Kalian lakukan seperti itu, yang lain ya. Lakukan dengan cara yang sama. Jika yang kredit maka diposting ke kredit, debit kita posting ke sisi debit untuk di buku besarnya. Oke, setelah kita masukkan semua, maka kira-kira hasilnya adalah seperti ini. Untuk kode 3 ya. Jadi untuk kode 3 yaitu mulai dari akun modal ini ya, Indah Drawing dari sini. Dari akun kode 3 Indah Drawing 31200 sampai ke bawah, maka harusnya di sini saldonya adalah 0 semua, karena dari kode 3 atau prive sampai kode 4 sampai 9, maka karena sudah ditutup pada jurnal penutup, maka otomatis di sini saldonya 0 dan akan menyisakan saldo yaitu kode akun 1 sampai 3 nanti pada saat masuk ke post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Oke, setelah kita sudah tutup semuanya, sudah kita posting dari jurnal penyesuaian ya, sudah kita posting semua ini ke buku besar, sudah kita posting semua, kemudian dari jurnal penutup pun ini sudah kita posting semua ke dalam buku besar, maka langkah selanjutnya adalah kita akan catat saldo akhir yang muncul dari kode 1 atau dari cash in bank sampai nama akun terakhir, yaitu nama akun untuk bank service charge ini. Oke, sekarang caranya ya, cara kita mencatat saldonya ya, perhatikan. Di sini untuk cash in bank menghasilkan saldo akhir 55.400.000. Oke, kita akan catat ke sini ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Ya, masukkan kodenya untuk cash in bank, kemudian nama akunnya. Lalu karena tadi untuk saldonya di buku besar cash in bank itu ada di sisi debit yaitu sebesar 55.400.000, maka di neraca saldo setelah penutupan ini kita letakkan di sisi debit seperti ini. Oke, lalu yang selanjutnya adalah untuk petty cash. Petty cash menghasilkan saldo akhir debit 200 ya. 200 di sisi debit. Kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan akunnya, kodenya, namanya adalah petty cash. Kemudian tadi menghasilkan saldo debit yaitu 200 seperti ini. Oke, sangat gampang sekali ya. Lalu kemudian account receivable ini ada saldo debit 4.500.000. Kita masukkan untuk account receivable di sini menghasilkan saldo debit seperti itu. Oke, lalu selanjutnya untuk allowance for the full debt ini menghasilkan saldo kredit 3.300.000. Ini akan kita catat ke dalam neraca saldo. Allowance for the full debt ya, menghasilkan saldo kredit sebesar 3.300.000. Oke, lakukan seperti itu ya. Catat semua saldo-saldo akhir yang muncul. Oke, seperti itu. Setelah nanti kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, lalu setelah itu kalian jumlahkan untuk sisi debit dan kreditnya. Kira-kira di sini menghasilkan itu 117.600.000 untuk debit dan kreditnya. Oke, seperti itu cara membuat trial balance atau post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Oke, saya rasa seperti itu ya cara membuatnya, cukup gampang dan mudah. Akhirnya selesai untuk laporan keuangan dari Salon Cantik ya. Kita akan masuk pada pertemuan yang lain yang akan kita bahas. Itu kita akan coba untuk bahas materi-materi tentang akuntansi dengan menggunakan Mayop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.